bikin contekan mulu. Bikin ini ya, lagi mikir ya. Mikir. Ntar kalau nggak bikin contekan, bingung mau ngomong apa. Terus kita nggak dapet duit. Oke, kamu udah mengganggu saya. Kenapa, Ki? Abaikan itu si bungsu. Iya, si bungsu lagi beger. Oh, Kesian. iya. Yes, AI. Gimana? Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, semuanya, anak-anak mama, kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Hey. Kamu ajak ngomong, sekarang udah mulai kebiasaan nih kamu nih. Kalau mau ngetik, gitu kan bisa roll, action gitu. Ini nggak ada, main pencet aja. Udah ketahuan kita lagi nulis, ya kan? Ya. Ngilmu nih kita ngilmu. Kita belajar, say. Oke, mau ngomong soal apakah kita hari ini? Nah, Nanya apa, Ki? bagaimana caranya untuk hubungan di usia senja? Usia senja. Berat ya. Di usia 50 tahunan, maksudnya nggak 50 tahunan, 40 tahun ke atas lah. Itu kan apa ya, rawan-rawan Pubertas kedua. Langsung saya dimarahin sama bapak-bapak. Mama Ira, punten. Nggak gitu maksudnya. Maksudnya sikap yang membuat hubungan itu biar lebih baik, lebih biar langgeng, gitu ya. Oke. Enak banget nih, padahal saya masih belum ada yang bisa kita sebelah-sebelahin. itu kayak ada 11 toiletnya. Oke. 11-belahan. 8 step. Ada beberapa catatan. Gimana caranya supaya hubungan... Jadi kita ngerangkum nih ya. Ya, langsung ngerangkum aja. Yang tadi kita bicarain panjang lebar. Tadi kan saya catat nih ceritanya. Gimana caranya supaya hubungan kita tetap langgeng dengan pasangan di usia sekarang? Ya, Bapak Ibu, semua yang punya pasangan boleh pegangan tangan masing-masing. Ayo nyebrang. Kan masih kan sampai detik ini kan masih ada dong ya kalau mau tidur gitu. Yang baby, ayah misalnya gitu kan. Terus pegang tangan. Tidur tuh ada loh. Temenku masih ada kayak gitu. Banyak sikapnya. Yang mau tidur sama suami masih yang masih pegangan gitu. Ntar malam nyebrang tuh masih jalan-jalan. Tapi itu bagus. Stop. Siapa yang masih begitu? Bapak Ibu masih tetap selalu kalau mau tidur harus cari sentuhan pasangannya. Ada nggak? Harus nempel Di kulit. Ya kan? Gitu. Kadang-kadang kalau kita udah ngerasa langgeng gitu, ngerasa nyaman gitu ya sama pasangan kita selama bertahun-tahun. Alhamdulillah, mensyukuri sudah diberikan karunia keluarga yang sehat, anak-anak yang luar biasa, ada cucu, wah udah deh nggak ada yang lain selain berdua menghabiskan waktu sampai dengan akhir hayat ya. Udah tinggal jalani ibadah, senang-senang keliling dunia, insya Allah ya kan, kemana-mana. Oke, kita bahas sekarang sikap apa aja yang bisa dilakukan agar hubungan tetap langgeng. Yang pertama adalah Cili lompat. Ya, abaikan dengan kehadiran Cili di sini karena hari ini dia pengen in frame. Ya, nggak apa-apa. Yuk kita bahas kira-kira AI. Langkah-langkah apa aja yang bisa membuat kita langgeng. Gitu ya. Saya agak tanya sama Cili. Sebentar, saya agak distract sama dia. Mas Ade, Mama mau tanya. Kira-kira kalau menurut Mas Ade ya, ini ada langkah-langkah apa yang supaya hubungan kita tetap baik, Dek? Tetap langgeng menurut Mas Ade? Luar biasa cintanya sama Mama. Jadi Mas Ade akan menjelaskan kepada Bapak Ibu dengan semuanya atau bagaimana Mas Ade? Yang pertama adalah kemauan untuk terus belajar dan berkembang. Kalau kita belajar itu kan tiada batas. Artinya kita tuh bisa belajar dengan siapa saja, kapan waktunya, tidak harus kepada maksudnya di sekolah terus gitu kan ya? Tiada batas lah pokoknya, dengan siapa saja di mana aja. Termasuk dengan pasangan sendiri. Setiap
pernikahan tidak ada yang smooth. Pasti ada apa namanya? Kalau kita bilang ada kerikil-kerikilnya. Ada bumbu-bumbunya. Iya toh, banyak orang dengar itu. Bumbu-bumbunya Mama Ira, iya. Kalau kita sering beda pendapat atau kita ada konflik, kita bertengkar, kadang-kadang hal yang kecil menjadi besar, bahkan sebaliknya hal besar kita sepelein gitu ya. Nah, tapi kan dari situ lama-lama kita paham ya bagaimana dengan pasangan kita, ya bagaimana kita harus menghadapi, apalagi usianya kita sudah tidak muda lagi. Pernikahan 1-5 tahun itu adalah hal yang sangat menyenangkan. 5 tahun ke atas sampai 15 tahun itu hal-hal rawan, hadirin yang terhormat, ya kan. Nah, disitulah ya bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita adalah pasangan yang serasi, yang langgeng, insya Allah gitu ya. Jadi kalau kita ada kemauan terus belajar gitu, tantangan itu kita jadikan konflik atau tantangan itu kita jadikan semacam pemahaman lagi dengan pasangan kita. Tapi yang paling pasti mungkin dari tantangan akhirnya belajar bareng-bareng, nggak hanya kita belajar sendirian dong. Oh iya, sekarang gini, ada suami istri misalnya, ya konflik, ya, terus udah gitu kita berbeda pendapat. Ya, itu tantangan nggak menurut kamu? Iyalah. Ya. Tantangan untuk diberikan solusi, cari solusinya yang terbaik apa. Jadi kita harus membuka hati, diskusikanlah, ya. Jangan semuanya merasa bahwa ego lebih berperan. Saya suami, kamu harus ikuti apa kata suami. Tunggu dulu, seperti apa, ya. Nah, kalau misalnya istrinya iya aja gitu, tapi terus tiba-tiba tekanan batin, bagaimana? Ya, langsung besok selesai. Jangan usul saling. Diskusikan hal-hal baru ya supaya kita tuh nggak bosan. Iya, jangan sampai kita jadi menumpuk. Ya, kalau akumulasi itu yang nanti sekali waktu jadi bom, bisa meledak ya. Diskusikan semuanya satu persatu. Setelah itu cari kegiatan-kegiatan yang menarik satu dengan yang lain yang bisa dilakukan bersama ya. Berikutnya lagi komitmen. Oh iya, kalau misalnya sekarang kita sudah bisa melampaui 15-20 tahun pernikahan, otomatis kan sudah tahu dong perubahan-perubahan apa yang terjadi. Iya dong, udah mengerti kan pasangan kita masing-masing. Ya udah kita jalani aja semuanya, terus sama-sama terbuka. Terima aja perubahan itu, acceptance. Gitu. Biar kita merasa lebih nyaman aja. Bukan begitu, Bapak Ibu semuanya. Sayang nggak sih artinya pernikahan itu? Ya, dari awal dilakukan bersama dengan rasa senang, berharap untuk bahagia selamanya gitu ya. Jadi harus diingat kembali tentang visi dan misinya ya apa. Jangan keluar daripada itu. Kalau udah jelas di situ harusnya bisa komit. Ya, jadi lebih loyal terhadap pasangan kita. Terbuka dan jujur ini juga penting. Segala sesuatunya perlu didiskusikan. Jangan disimpan. Kalau ada yang disimpan perasaan itu karena nggak enak atau nggak mau takut ribut misalnya gitu, malah jadi jerawat. Nanti kalau jerawatnya udah ini terus pecah, selesai hidup kita. Ya kan? Jadi penumpukan dari rasa emosi yang berlebihan atau ada sesuatu yang tertahankan tidak dicurahkan, jangan, lebih baik ngobrol aja. Sepahit-pahitnya tetap dibicarakan. Supaya apa? Supaya kita juga merasa bahwa kita diindahkan. Kan kalau satu rumah tangga itu kan berarti kan ada suami istri ya. Nggak mungkin kita sendiri yang memaksakan kehendak atau kita siap untuk ditindas. Nggak ada. Terbuka, jujur. Nggak enak gue, takut gue malah lakiku. Nggak ada. Ngomong, speak up, deep talk. Dari hati ke hati. Oke, Bapak Ibu? Jangan ini ya, jangan coba-coba untuk, kalau katanya orang AI, istri itu paling sensitif. Ini dibelain sama ibu-ibu pasti. Kalau istri itu ya, kalau udah ada feeling ya, sensitivitasnya itu berjalan, pasti gak akan, gak akan bisa dibohongin. Jadi jangan pernah berbohong Bapak Ibu ya, jujur ya. Pada pasangan kita, pada perasaan kita. Empati dan pemahaman mendalam. Jadi kalau kita bicara soal empati, kita perlu mendengarkan pasangan kita. As a good listener, ya kan. Pasangan empati itu kan punya rasa hati, dari hati ya. Perhatian. Iya. Bukan cuma perhatian,
Tapi misalnya gini, empati itu ada satu rasa yang kita ngerti bahwa oh iya ya dia juga memerlukan ini. Kalau dia sedih ya kita juga ikut. Iyalah. Ya. Kalau kita nggak punya empati di Ya, dunia ini, lempeng aja gitu, Iya. kayak orang nggak punya perasaan. makanya kita bilang kita sudah harus bisa menjadi good listeners terhadap Mm-mm. pasangan kita. Ya, jangan misalnya gini, kita tuh capek ya dari kantor misalnya bapak pulang kantor capek, masalah kantor menumpuk, semuanya krusial. Tapi pada saat itu kita lupa istri kita sebagai seorang ibu rumah tangga itu juga berkarir loh. Ibu rumah tangga itu sangat berat loh sebetulnya. Bagaimana Ya kan? memutarkan uang? Nggak cuma itu aja. Bagaimana Bagaimana menciptakan pengeluaran? suasana tetap nyaman, aman, dan bahagia dalam sebuah rumah. Ya kan? Hubungan suami istri baik, hubungan dengan anak baik. Si ibu nih pengen ngomong. Si bapak udah capek. Ya kan? Cuman minta didengerin aja. Minta didengerin aja keluh kesahnya dia. Atau bapak proaktif tanya, gimana Bu? Bunda gimana hari ini? Ya kan? Nah, jadi jangan cuma ngerasa bahwa oh saya udah capek kerja, kamu udahlah pokoknya aku pulang cuma pengen tidur. Jangan. Komunikasi itu penting. Jadi nggak hanya harus dimengerti, tapi Ya, mengerti. saling mengerti ya. Jadi ada porsinya masing-masing gitu. Iya. Good listener, sudah gitu juga kita belajar untuk apa? Put my shoe on his or her shoe gitu. Gimana caranya? Kita tahu apa yang dia rasain gitu. Ya, jadi Seandainya aku menjadi dia. Ya, itu juga penting. Bantu aja hal kecil, perhatian kecil itu bisa membahagiakan pasangan kita loh. Jadi pengingat kita tuh kalau misalnya ada sesuatu, kita jadiin ke dia dulu deh. Jangan nanti negatif akhirnya bertengkar. Iya, kan kalau kita selalu pikirannya negatif atau kita merasa bahwa kita tidak didengarkan, apa yang kita omongin tidak diindahkan, tidak ada solusi dalam segala macam hal-hal yang dia butuhkan untuk setelah diskusi tapi tidak ada solusinya, itu bakalan susah ya. Suaminya. Ya. Aku mau tanya. Mau bertanya. Terus misalnya pasangan kita mau perempuan atau laki misalnya gitu, bapak atau ibu. Kan kita udah capek nih gitu ya. Capek. Lagi-lagi contohnya misalnya bawa kerjaan gitu di kantor. Terus kita butuh dukungan emosi gitu kan. Enggak cuma dari ya atau apa, tapi support. Itu juga penting. Ya. Berikutnya lagi adalah menghargai privacy. Ini juga diutamakan. Kadang-kadang kita butuh me time nggak sih? Iyalah. What do you think, Kika? Ya Kak? Iyalah. Suami istri, biar gimana pun juga pasti butuh me time. Karena kita pada saat menikah pun, sebelum menikah kita sudah punya teman banyak. Kita punya keluarga, kita punya mimpi, kita punya cita-cita, kita punya hobi, kita punya segala macam. Perlu dong kita me time. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya tolong dipastikan hargai juga privasi dari pasangan kita. Nggak usah cari tahu hal-hal yang nggak perlu tahu. Ya biasa kalau pengen coba Ya, lihat-lihat handphone, lihat-lihat apa. Aduh, capek. Sebatas hal yang normal, biasanya feeling pasangan kita tuh nggak pernah meleset. Tapi kalau Ya. misalnya udah nggak ini, Ya, nggak kita benar. ikuti aja kata hati itu ya. Habis itu kita lillahi ta'ala, kita serahkan aja pada Yang Maha Kuasa. Menjaga privasi itu penting karena kita juga perlu refreshment. Kita perlu refreshing dalam hidup ini. Capek monoton selalu berdua, kemana-mana berdua, nggak ada. Sekali-sekali kabur, pergi kemana, tempat teman atau apa gitu kan. Terus dari gitu kita juga perlu, kalau memang seandainya kita bisa menjaga privasi itu, saya yakin kita pun bisa mendapatkan feedback yang positif dari masing-masing. Setuju nggak sih? Iya. Kalau kita refreshment nih, kita pergi, kita pulang nih, pasti seneng dong. Iyalah. Dampaknya apa? Tayang-tayang. Terus Maksudnya suka, ya. Nanti kita pada akhirnya menuju ke arah sana. Tapi gini, ada beberapa hal semacam kayak konflik ya. Konflik itu suka terjadi atau seringkali terjadi. Ada pasangan yang senang banget mendem konflik itu sampai nunggu biar meledak. Ada pasangan yang senang mencari solusi secepatnya, diselesaikan saat itu juga, biar nggak ditahan-tahan terus akhirnya baikan. Biasanya kalau udah baikan pasti mesra. Ya toh? Ya toh, Bapak Ibu? Ya toh? Ya wis, minta maaf, ya toh? Ya itu kayak gitu. Konflik itu diselesaikan dengan baik. Jadi pada saat kita sedang emosi, itu harus dikontrol biar nggak kelepasan. Takutnya kalau kita udah kelepasan fisik. Ya toh? Biasa kan gitu. Ada yang terpancing, mulai duluan. Jadi harus benar-benar emosinya terjaga.
Lalu kalau sudah selesai konfliknya, satu lagi, jangan diungkit lagi. Kalau udah selesai solusinya, udah dapat, jangan diungkit. Baikkan. Ya, baikan. Nggak usah besok-besok, kalau waktu kemarin aja kamu gini, wis, panjang. Keintiman fisik itu penting loh. Kita jalan ya, kalau kita berdua suami istri. Sentuhan yang paling sering terjadi adalah dari tangan, ya kan? Sentuhan tangan. Begitu kita disentuh oleh orang yang kita sayang, ya, hati itu akan langsung bicara gitu ya. Itu sudah membuat kita bahagia, gitu. Nggak perlu ngapa-ngapa ke, bahasanya gitu. Nggak perlu ngapa-ngapa ke. Yang penting adalah aku ngerti iku tanganmu, aku ngerti iku sentuhanmu, iku membuat aku bahagia, tenang jiwa ragaku, merasa terlindungi, gitu. Terus kadang-kadang nggak cuma sentuhan fisik tangan, misalnya memeluk kita di hadapan keluarga, misalnya nggak perlu peluk yang berlebihan, nggak, tapi wah ini loh istriku, wah ini loh terima kasih ya sudah menjadi ibu yang baik untuk anak-anakku, bisa ucapan kayak gitu. Atau istrinya mengatakan, Pak matur suwun, terima kasih banyak sayangku, terima kasih sudah kerja keras untuk kebahagiaan kita semua. Ya, jadi sentuhan fisik itu ada. Dan bicarakan apa yang menjadi kebutuhan secara emosional kita. Ya, itu penting juga. Jangan sampai nanti merasa bahwa wah ini cuma atas dasar keinginan bapak atau keinginan ibu saja. Dibicarakan secara terbuka. Enggak. Ya, saling support untuk tujuan akhir. Iya dong. Kalau tujuannya sama, mimpinya harapan sama, ya udah saling support. Apalagi yang dicari. Kalau nggak mendukung dalam doa support dari segala fisik, finansial, apalagi kebersamaan, ya dan sebagainya. Pokoknya kita full support. Supaya apa? Bisa seiring sejalan tujuan kita akhirnya tercapai untuk kebahagiaan bersama. Bapak Ibu, semua anak-anak mama, ambil yang bagus. Yang tidak bagus, yang belum patas, coba yang belum patas di skip aja. Tapi Mama Ira yakin AI pun sudah manggut-manggut, artinya dia sudah mulai mencerna. Dan saya juga bisa berharap bahwa apa yang sudah saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, kita ketemu lagi besok ya. Sis, I'll see you tomorrow, anak-anak Mama. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ira my so far because this is real. Assalamualaikum.